Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 11 A, B, C, D, E, dan F. Ya, selamat pagi semua. Ya, alhamdulillah di saat ada corona ini, COVID-19, kita masih diberi kesempatan sehat walafiat, kita bisa melaksanakan aktivitas kita, utamanya belajar. Walaupun belajarnya ini melalui daring atau online, tapi tetap ini adalah dalam proses pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, kelas 11, kita akan mengkaji KD 3.5. Ya, KD 3.5 yaitu mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap IPOLEK Sosbud Hankam dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Atau dalam bukumu itu di bab 2. Ya, di bab 2 itu judulnya yaitu ancaman terhadap keutuhan NKRI, ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam bab ini kita nanti akan mengkaji pada integrasi nasional. Integrasi nasional pada bab kemarin sudah kita jelaskan bahwa integrasi nasional itu adalah keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, integrasi nasional ini sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Bangsa ini bisa merdeka sampai sekarang ini bisa utuh seperti ini karena tercipta integrasi nasional yang baik sehingga kita bisa eksis sebagai sebuah bangsa. Nah, kenapa kok tiba-tiba ada yang mengatakan ancaman terhadap NKRI? Bukankah NKRI itu adalah harga mati? Ya, betul. Kita sepakat, semua bangsa Indonesia sepakat NKRI harga mati. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus paham bahwa bangsa Indonesia ini tidak hidup sendiri di dunia ini. Bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Bahkan kita ini bangsa yang paling seksi sedunia. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena yang pertama, dilihat dari letak geografis. Kita itu terletak sangat strategis. Letak kita sangat strategis. Kita di tengah-tengah dunia, dilalui oleh garis khatulistiwa. Kita juga berada di tengah-tengah antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Kita juga berada di tengah-tengah samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, karena kita dalam posisi yang sangat strategis itu di tengah-tengah dunia, kita dilalui oleh lalu lalang ekonomi. Semuanya lewat Indonesia. Sehingga satu sisi ini strategis untuk Indonesia, menguntungkan Indonesia. Tapi sisi yang lainnya bisa juga membahayakan Indonesia. Itu sisi yang satu. Sisi yang kedua, bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang kaya raya. Sumber daya alam kita itu melimpah ruah. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka kekayaan alam itu rusak. Ini kan bahaya. Belum lagi kalau kekayaan alam kita itu ternyata dilirik dan diincar oleh bangsa lain. Ingin menguasainya. Dan itu sudah terbukti. Di Papua Freeport berapa tahun? Ya mulai tahun 67 sampai sekarang dikuasai. Alhamdulillah kemarin
asetnya sudah dikuasai oleh Indonesia. Belum lagi yang lainnya, kita kaya sekali, ada nikel, ada batu bara, pasir besi, dan lain sebagainya. Ini sangat menggiurkan bagi siapapun yang tahu itu. Dan ini bisa mengancam Indonesia. Nah, belum lagi bangsa kita ini bangsa yang beragam, yang plural, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, golongan. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik ya juga bisa mengancam keutuhan NKRI. Nah, ini harus kita pahami bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu ya memang kita aman, tapi kita harus waspada terhadap ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, sekarang kita fokuskan ancaman-ancaman terhadap NKRI atau yang mengancam terhadap integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, ini dalam bidang ideologi. Ya, dalam bidang ideologi. Dalam bidang ideologi kita jelas, ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus ingat sejarah bahwa Pancasila itu juga pernah dirongrong oleh ideologi lain. Ada komunisme. Komunisme pernah ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme. Ada gerakan G30S PKI, pemberontakan Madiun, dan lain-lain. Kemudian ada juga liberalisme, kapitalisme, itu ideologi-ideologi dari barat yang mulai menggerogoti bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mulai disingkirkan dan diganti dengan ideologi-ideologi dari barat itu. Liberalisme itu apa? Liberalisme itu ideologi kebebasan individu. Kalau itu kebebasan, maka sudah sangat jelas itu bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang akhir-akhir ini ya cukup marah, khilafah. Kalau zaman dulu ada DITI, NII. Nah, kemarin ada HTI yang ingin mengganti ideologi negara kita Pancasila menjadi khilafah. Ini juga mengancam bagi keutuhan bangsa Indonesia, utamanya dalam bidang ideologi Pancasila. Kita harus paham ini. Ini sebuah ancaman terhadap ideologi kita. Nah, termasuk generasi muda, siswa-siswi seperti kalian misalnya, yang kadang tidak begitu paham Pancasila. Ada juga sih nggak hafal Pancasila. Ini sangat menyedihkan. Ini ideologi kita. Ini paham bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang harus kita laksanakan sebagai bangsa Indonesia. Tapi Pancasila nggak hafal, apalagi sampai mengamalkannya. Nah, ini yang berbahaya. Ini ancaman bagi ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, dalam bidang politik. Dalam bidang politik itu apa? Gampangannya politik itu masalah kebijakan negara. Negara kan tentu akan membuat kebijakan-kebijakan untuk rakyatnya. Nah, terus apa ancaman dalam bidang politik ini? Ini bisa kita bedakan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, ini contohnya adalah masalah separatisme, pemberontakan bersenjata. Ada kelompok-kelompok yang ingin memberontak terhadap negara Indonesia. Mereka pakai senjata. Di Papua masih ada. Dulu di Aceh ada GAM. Ya, dan lain-lainnya. Nah, ini separatisme yang ingin memberontak terhadap NKRI. Gerakan ini bersenjata. Kemudian kerusuhan politik. Kerusuhan politik ini contohnya misalnya pengerahan massa untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Tuh, ada juga kan? Ada juga kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap penguasa saat ini misalnya, kemudian melakukan gerakan-gerakan makar, melakukan gerakan-gerakan untuk memberontak, untuk menggulingkan pemerintahan. Ini kan politik kita terancam. Artinya apa? Tidak ada
keamanan dalam bidang politik, nggak ada stabilitas politik. Nah, ini ancaman. Nah, ini ancaman, ya. Yang kita harapkan ya politik kita bisa stabil, bisa aman, bisa pembangunan bisa lancar. Itu dari dalam. Dari luar negeri, ini ancaman terkait dengan tekanan atau intervensi asing. Intervensi asing. Asing itu siapa? Asing itu ya yang dari luar negeri. Yang pertama bisa dari negara-negara kuat, negara-negara adidaya, seperti Amerika misalnya. Atau saat ini bisa saja Cina yang menjadi negara kuat akhir-akhir ini. Itu bisa saja mengintervensi politik atau kebijakan pemerintah. Dalam hal apa saja? Dalam hal pertanian, atau bisa dalam hal perdagangan, dalam hal hukum bahkan. Nah, ini bisa diintervensi kita. Nah, ini sebuah ancaman yang harus kita pahami dari negara-negara lain itu. Kemudian dari organisasi internasional semacam World Bank, IMF, ya, para pendonor darah, pendonor modal itu ya, yang memberikan modal kepada bangsa-bangsa, pinjaman modal maksudnya kepada bangsa-bangsa berkembang termasuk Indonesia, itu juga bisa mengintervensi kebijakan pemerintah. Nah, kalau intervensinya itu baik nggak masalah, tapi kalau intervensinya itu merugikan masyarakat, misalnya dulu ada pencabutan subsidi BBM, intervensi kita, pencabutan subsidi pupuk. Nah, ini kan merugikan rakyat Indonesia. Ini sebuah ancaman. Belum lagi korporasi itu perusahaan-perusahaan besar lintas negara, ya, transnasional. Nah, ini juga bisa saja mengintervensi pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan modal mereka di Indonesia. Nah, ini namanya juga ancaman bagi politik kita. Kemudian yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Ekonomi ini kan sangat penting bagi sebuah bangsa. Nah, ekonomi saat ini itu kita namakan sebagai ekonomi global atau globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian. Jadi nggak ada negara satupun di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Mereka harus tetap berinteraksi dalam hal ekonomi dengan berbagai negara satu sama lain, ya. Ini saling mendukung dan saling terpengaruhi. Nggak bisa kita jalan sendiri, baik ekspor, impor, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya globalisasi ekonomi ini juga ada dampaknya. Misalnya perdagangan bebas. Ya, perdagangan bebas ini juga bisa menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Perdagangan bebas itu perdagangan lintas negara. Kita bisa menjual produk kita ke mana saja. Sebaliknya, orang-orang asing juga akan bebas untuk memasukkan produknya ke Indonesia. Nah, ini bisa menjadi ancaman kalau kita tidak bisa bersaing, ya, dengan produk-produk dari luar negeri. Kemudian di dalam globalisasi ekonomi ini juga banyak para pemodal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka semakin mudah untuk menanamkan modal di Indonesia. Ini juga bisa jadi ancaman juga. Karena mereka ketika mempunyai kekuasaan atau punya modal di Indonesia, mereka juga bisa mengintervensi kebijakan pemerintah. Tentunya yang menguntungkan para pemodal itu, bukan menguntungkan rakyat Indonesia. Karena prinsip ekonomi adalah mencari keuntungan. Nah, para pemodal itu tentunya tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mereka, bukan untuk bangsa Indonesia, karena mereka bukan bangsa Indonesia. Berbeda kalau yang mempunyai modal banyak di Indonesia itu adalah orang negara Indonesia sendiri, warga negara Indonesia sendiri, ya tentunya akan lebih punya rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Kemudian masalah hilangnya subsidi, ya. Ini masalah ekonomi, ya, hilangnya subsidi. Banyak subsidi yang bisa dihilangkan dengan adanya globalisasi ekonomi. Kemudian kesenjangan sosial. Ya, ekonomi dunia ini yang sudah dikuasai oleh kapitalisme, liberalisme, di mana yang kaya semakin kaya, ini yang miskin susah untuk menjadi kaya karena kalah modal. Nah, ini akan menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini bisa berujung pada kerusuhan. Bisa saja
ya, ada kerusuhan atau perampokan dan sebagainya karena ada kesenjangan sosial yang sana sangat kaya, yang sini sangat miskin. Gambaran seperti ini banyak sekali di kota-kota. Ada gedung besar, tinggi, ya, kemudian orang kaya, sampingnya itu ada gubuk reot. Nah, ini kan kesenjangan sosial seperti itu akibat globalisasi ekonomi. Ini ancaman. Kemudian yang keempat dalam bidang sosial dan budaya. Ini juga bisa kita bedakan ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Ancaman dari dalam ini banyak sekali, masalah kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan masih banyak ternyata rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Ya, kemudian kebodohan, ya, masalah kebodohan. Ya, alhamdulillah kita semua, kalian semua bisa sekolah, ya, bisa memperoleh ilmu yang cukup sehingga kalian punya pengalaman, punya ilmu. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang daerah-daerah pelosok tidak bisa menikmati pendidikan. Kalaupun ada pendidikan tapi minimal, ya, pendidikan yang serba kekurangan. Kalau di sini semuanya ada, laboratorium ada, buku lengkap, internet lancar. Nah, ini luar biasa. Kemudian masalah keterbelakangan. Nah, kalau di sini kita bisa mengakses internet dengan sangat mudah, tapi di wilayah yang lainnya juga masih banyak yang belum bisa mengakses apa-apa. Koran nggak ada, buku-buku langka. Nah, ini masalah keterbelakangan. Ketidakadilan ini yang sangat penting, malah ketidakadilan. Ini problem sosial budaya kita. Ketidakadilan, ya. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, ketidakadilan hukum, dan ketidakadilan yang lainnya. Ini bisa menjadi, ya, bahaya bagi bangsa Indonesia. Jadi baik kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kemudian ketidakadilan, ini menjadi sumber atau pangkal terjadinya banyak masalah di Indonesia. Di antaranya apa? Masalah separatisme, terorisme, kekerasan, bentrokan. Nah, ini kalau kita telusuri, ya sumbernya ya karena dari kemiskinan, kebodohan, terbelakangan, utamanya ketidakadilan itu. Nah, ini dari sosial budaya. Dari dalam negeri. Kemudian dari luar negeri. Ini ancaman itu ya banyak sekali. Termasuk masuknya budaya asing ke Indonesia. Di era globalisasi, di era seperti sekarang ini, ya, di mana internet sangat luar biasa, ya, budaya asing bisa masuk kapan saja ke kita. Budaya asing itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik ini, ya, yang berbahaya. Ya. Contohnya apa? Pergaulan bebas. Nah, kemudian minum-minuman keras, narkoba, rambutnya dicat, ya, semiran atau tatonan, itu kan bukan budaya Indonesia, itu budaya asing, geng motor. Zaman dulu nggak ada geng-geng seperti itu. Nah, ini budaya mana ini bisa masuk ke Indonesia? Masuknya kapan kita nggak ngerti. Ya, luar biasa itu masuknya budaya asing ke Indonesia. Sekarang kita sulit membedakan ini budaya Indonesia atau ini budaya Amerika, budaya Barat, nggak jelas. Semuanya ada di Indonesia. Dan di luar mungkin semuanya juga ada. Nah, ini gara-gara globalisasi. Di budaya asing bisa masuk ke negara kita dengan sangat mudah masuk ke dalam kehidupan kita semua. Kemudian konsumerisme. Konsumerisme, ya, ini kalian yang suka belanja ini, ya, ini ya kacau ini, ya, bawa uang 500.000 tapi belanjanya habis 700.000. Nah, ini konsumerisme. Apa yang dibeli itu ya tidak dibutuhkan mestinya.
Setengahnya beli, ada produk baru beli, ada merek baru beli. Nah, ini namanya konsumerisme. Hedonisme itu apa? Senengane sing nikmat-nikmat. Hidup itu adalah untuk mencari kenikmatan pribadi itu nanti hedonisme. Ini para artis yang biasanya terjebak dalam hedonisme sehingga mereka foya-foya narkoba, itu hedonisme. Ini bahaya sekali ini. Ini budaya yang sangat merusak generasi bangsa Indonesia. Individualisme. Individualisme itu ya mementingkan diri sendiri, egois, ya, tidak mau peduli dengan orang lain. Bahkan tidak peduli terhadap bangsa negaranya. Ini individualisme. Westernisasi, kebarat-baratan. Itu meniru gaya-gaya barat, apakah itu Korea, ya, gaya-gaya Korea atau gaya-gaya Amerika. Gaya-gaya apa dari luar itu. Nah, yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Ini ancaman bagi budaya bangsa Indonesia. Sehingga sekarang ini banyak semakin memudar gotong royong, solidaritas, setia kawan, semakin luntur, semakin hilang. Nah ini ya karena efek dari globalisasi itu sangat berdampak terhadap budaya bangsa kita. Kemudian yang kelima dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ini pertahanan itu urusannya TNI, keamanan itu Polri. Tapi intinya ya kita semuanya, karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan semesta. Ya banyak sekali ancaman terhadap pertahanan dan keamanan kita. Di antaranya apa? Agresi militer atau invasi. Agresi itu apa? Agresi itu tentara asing masuk ke Indonesia, itu jenis agresi. Ada tentara asing masuk ke wilayah negara lain, yaitu jenis agresi. Ya, masuk ke negara lain yo tujuannya untuk menyerang, ingin menguasai. Atau istilahnya adalah invasi. Ya, tentara negara lain masuk ke negara lain, itu jenis invasi atau agresi. Kemudian pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah itu setiap negara kan punya wilayah. Wilayah lautan, wilayah daratan, udara. Itu ada batas-batasannya. Nah itu bisa saja dilanggar oleh tentara asing. Itu misalnya pesawat dari negara tetangga liter di atas udara Indonesia. Nah ini pelanggaran wilayah. Jadi negara lain mau masuk ke Indonesia, apalagi militernya, itu harus ada izinnya. Tidak boleh masuk begitu saja. Ini pelanggaran wilayah. Atau misalnya kapal asing atau kapal tentara asing masuk ke wilayah perairan Indonesia. Kayak kemarin misalnya di Natuna, ya, kapal nelayan Cina dan di backup oleh tentara Cina, itu wilayah Indonesia. Mereka bisa masuk ke situ, itu pelanggaran wilayah. Ini ancaman. Kemudian pemberontakan bersenjata. Nah, jelas ini ya, di Indonesia masih saja terjadi itu, terutama di Papua ya. Kemudian sabotase. Sabotase itu gini. Sabotase itu gerakan menguasai alat-alat vital negara. Gerakan atau sebuah usaha menguasai alat-alat penting, alat-alat vital negara. Alat vital negara, penting negara itu apa ya? Simbol-simbol negara, misalnya menguasai gedung MPR. Atau menguasai, menyabotase PLN atau internet. Ini kan vital sekali. Ya, masalah listrik, masalah internet kan menjadi vital sekali. Itu kok disabotase. Nah, ini ancaman itu. Kemudian spionase. Spionase itu intelijen. Setiap negara punya intelijen. Bisa saja intelijen dari negara lain itu beroperasi di Indonesia atau memata-matai Indonesia. Beberapa waktu yang lalu
intelijen dari Australia itu bahkan menyadap pembicaraan tokoh-tokoh penting nasional kita. Nah ini ancaman ini, kok bisa seperti itu? Ini nggak boleh mestinya. Kita harus hati-hati. Ini spionase. Semua negara punya spionase. Spionase itu bisa saja digerakkan untuk memata-matai siapa saja yang diinginkan, termasuk Indonesia. Ingin melihat bagaimana kondisi alam Indonesia, sumber daya alam Indonesia, perpolitikan Indonesia. Nah itu siapa yang bisa masuk ke situ? Ya para spionase, para intelijen. Datanya akan dibawa ke negaranya untuk kepentingan negaranya, untuk mengambil kebijakan terkait dengan kita. Nah ini harus kita pahami, kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi jangan enak-enak kita, itu ternyata banyak ancaman sekali, banyak sekali ancaman ya yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Kemudian ancaman keamanan laut dan udara. Kita ini negara yang sangat luas, negara kepulauan, laut kita sangat luas sekali. Ya, itu harus kita amankan. Harus kita amankan. Kalau tidak, ya kita bisa saja kehilangan pulau. Seperti dulu kita pernah kehilangan Pulau Ligitan sama Sipadan itu. Ya karena apa? Kita lalai untuk menjaga wilayah NKRI. Jadi pemerintah hal ini TNI punya kewajiban untuk menjaga pertahanan NKRI. Jadi perbatasan NKRI ini harus dijaga oleh TNI agar tidak ada asing yang masuk ke Indonesia tanpa seizin pemerintah Indonesia. Nah, di dalam masyarakat ini tugasnya polisi untuk menjaga keamanan masyarakat. Ini pengayom masyarakat itu ya polisi, mengamankan masyarakat biar kita itu bisa aman. Ya aman lapo wae, sekolah aman, ibadah aman, bekerja aman, nyaman lah ini. Nah, itu ancaman-ancaman yang bisa membahayakan keutuhan NKRI. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, kita itu mengatasi ancaman-ancaman itu? Bagaimana caranya? Nah, ini dibutuhkan yang namanya ini strategi nasional. Apa? Strategi nasional. Strategi kan cara untuk mencapai tujuan itu strategi siasat nasional ya bangsa. Nah, strategi nasional ya cara melaksanakan politik nasional itu kuncinya. Cara melaksanakan politik nasional. Artinya bagaimana politik negara ini dalam menyikapi ancaman-ancaman tadi itu. Di negara atau pemerintah harus punya kebijakan politik nasional dalam rangka untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI. Nah, yang pertama dalam bidang politik. Ini harus diimplementasikan, harus diterapkan dalam bidang politik. Pemerintah ini harus bisa menerapkan politik yang baik, politik yang kuat untuk menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana pemerintah bisa menciptakan iklim yang kondusif, iklim politik yang kondusif, yang stabil, tidak gampang goncang. Kita kan mengenal ya di pemerintah itu ada ada partai-partai pendukung pemerintah, ada yang partai-partai yang tidak mendukung pemerintah. Nah, ini bagaimana ya mereka bisa bersinergi, walaupun tidak di pemerintah tapi bisa bersinergi, bisa bekerjasama dengan baik, tidak harus menyerang, tapi bisa sama-sama membangun bangsa Indonesia sehingga politik kita itu bisa aman, tenang. Nah, ini PR pemerintah. Pak Jokowi saat ini bagaimana politik di Indonesia itu bisa aman stabil itu. Ya, bisa aman stabil ya itu caranya ya harus bisa menerapkan transparansi dalam dunia politik pemerintahan. Transparan, terbuka, ini zaman transparan. Enggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Harus transparan terhadap rakyat. Kemudian demokratisasi harus ditegakkan di Indonesia. Kemudian kebijakan-kebijakan itu harus pro rakyat.
Kalau tidak pro rakyat ya nanti akan ada gejolak-gejolak dari rakyat. Nah, ini dalam bidang politik, pemerintah harus bisa mewujudkan itu, membangun politik yang kuat, membangun politik yang stabil, membangun politik yang demokratis, membangun politik yang pro rakyat. Pro rakyat itu yang kebijakan itu nanti berdampak positif bagi rakyat, bukan sebaliknya. Itu dalam bidang politik strateginya bisa seperti itu. Kemudian dalam bidang hukum, persoalan hukum di Indonesia ini menjadi PR besar kita. PR besar kita adalah bidang hukum. Yang pertama, kesadaran hukum bangsa Indonesia itu harus kita akui masih rendah. Sadar untuk taat hukum. Nah, itu harus kita sadari ini masih rendah. Butuh sosialisasi terus-menerus dari pemerintah agar rakyat ini sadar hukum, bisa taat hukum. Ya termasuk kalian semuanya. Sebagai pelajar ya harus taat peraturan madrasah. Ya tidak boleh telat, bolak-balik nggak boleh. Itu melanggar hukum. Apalagi sampai melurut. Pakaiannya harus yang rapi sesuai aturan. Mengerjakan PR. Ya ini namanya sadar hukum. Kemudian supremasi hukum. Supremasi hukum itu harus ditegakkan. Penegakan hukum itu supremasi hukum. Ya, kemudian dalam hal pertahanan dan keamanan, lah ini TNI, Polri, TNI kita harus kuat. Untuk menjaga wilayah sangat luas itu ya butuh TNI yang banyak dan peralatannya juga harus memadai. Biar kita mempunyai TNI yang kuat dan disegani oleh bangsa lain. Kemudian Polri juga harus berbenah diri, benar-benar mengamankan masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, ya ini petani kita, buruh kita, pedagang, nelayan, ini harus diperhatikan. Ya, biar mereka itu bisa memperoleh ekonomi yang baik. Kemudian kesejahteraan sosial, ya kesejahteraan kesehatan. Nah, ini termasuk saat ini ada wabah corona, nah tugas pemerintah bagaimana masyarakat bisa aman, bisa sehat, selamat dari corona. Maka ada kebijakan-kebijakan seperti PSBB, ya kita dilarang ya untuk berkumpul secara kerumunan massa itu nggak boleh. Ini dalam rangka untuk menjaga kesehatan itu. Kemudian dalam bidang pemuda dan olahraga, bagaimana pemuda-pemuda ini harus dibina ya agar bakat mereka tersalurkan, bisa berprestasi, bisa membawa nama baik bangsa. Dalam bidang olahraga juga begitu, bisa berprestasi untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah, itu semua ya strategi nasional yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam rangka apa? Kita itu sebagai bangsa Indonesia tetap utuh ya sebagai NKRI. Akhirnya NKRI harga mati. Nah, itu saya kira nanti bisa kita lanjut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.